Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Kamis Pekan Biasa ke-15, 14 Juli 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Vincentius Supartin dari Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga, Palur, Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini memang pendek, tetapi syarat dengan makna. Pengalaman beban berat hidup kita biasanya dapat berbentuk bermacam-macam. Ada beban berat yang datang dari tugas dan pekerjaan kita, atau beban berat karena tanggung jawab kita di keluarga atau komunitas. Akan tetapi juga dapat beban berat karena keadaan fisik kita yang sakit atau bahkan kehilangan saudara kita pada masa pandemi COVID-19. Masing-masing dari kita tentu memiliki beban berat hidup sendiri-sendiri. Beban berat itu bisa berupa utang uang yang belum terbayar, cicilan kredit yang setiap bulannya lumayan besar, tugas rapat dari pagi sampai malam yang hampir setiap hari, masalah keluarga seperti perkawinan yang sedang goyang, masalah anak yang susah diatur, mertua yang terus mendikte keluarga baru, dan seterusnya. Tuhan Yesus sangat memahami beban kita, maka Ia bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat." Membiasakan datang kepada Tuhan Yesus, baik saat kita suka maupun saat kita berduka, adalah kebiasaan baik yang perlu dibangun dalam hidup rohani kita. Datang kepada Yesus berarti kita berdoa kepadanya. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan seorang pun bila orang itu datang menghadapnya. Tetapi bukankah dalam perjalanan hidup doa kita, tidak semua isi doa kita dikabulkan? Apakah itu berarti Tuhan tidak konsekuen dengan sabdanya ini? Bahwa yang datang kepadanya akan diberi kelegaan? Tuhan tentu saja sangat konsekuen dengan sabdanya.
bila doa kita terasa tak terjawab atau tak terkabul. Kita mesti masuk ke dalam misteri kehendak ilahi yang barangkali mempunyai cara dan waktu sendiri dalam membentuk dan menjadikan kita sesuai dengan rencananya dan bukan rencana kita. Bisa saja isi doa kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga Tuhan memberikan yang lain yang mungkin tidak kita harapkan. Hanya saja nanti dalam perjalanan waktu akan terbukti bahwa apa yang diberikan Tuhan selalu yang terbaik. Kita hanya diminta percaya bahwa Tuhan itu amat baik dan amat peduli dengan hidup kita. Kita hanya perlu berseru seperti nyanyian yang dikatakan Nabi Yesaya. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan dikau pada waktu malam, dan dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita senantiasa membiasakan diri berdoa kepada Tuhan di setiap pengalaman hidup kita. Menyerahkan semua beban hidup kita, menyandarkan seluruh hidup dan kehidupan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.